Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ikhwani billah wa akhwati fiddin. Alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidu Nabawiyah. Dan kita sudah masuk ke kaidah yang 49. Al-Qaidatun Nabawiyatu At-Tasi'atu wal Arba'un. Artinya tinggal 2 pertemuan lagi dengan ini ya. Kita akan menyelesaikan kitab ini. Taib. Kaidah selanjutnya ini ikhwah adalah sebuah kaidah agar kita bisa lebih merasakan ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis riwayat Muslim dan lainnya, Bukhari, Muslim dan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian atau yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Nabi SAW menjelaskan tentang alasannya. Kenapa? Yaitu apa? Karena demikian itu, yakni melihat ke bawah, kalian akan semakin tidak meremehkan atau merendahkan nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Naam ikhwan a'azani Allahu wa iyyakum, ini merupakan diantara wasiat yang merupakan wasiat yang menenteramkan kehidupan kita. Anjuran untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW memberikan jalannya, sebabnya. Sebagaimana kita tahu ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum bahwasanya bersyukur ini adalah ibadah yang sangat agung. Pokok kebaikan. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala mensifati para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam dengan sifat ini. Bahkan Allah Ta'ala juga mensifati dirinya dengan syakur. Wallahu syakurun halim. Allah tabaraka wa ta'ala syakur, maha mensyukuri. Atau dalam ayat yang lain, innallaha ghafurun syakur. Allah Ta'ala itu adalah maha mengampuni dan maha asyakur, yakni maha membalas kebaikan sampai berlipat-lipat gandanya. Maka kita dapati ikhwa a'azani Allahu wa iyyakum, Allah Ta'ala juga sering memuji-muji para nabi dan rasul dengan sifat ini. Tentang Nabi Nuh misalnya, Allah Ta'ala katakan innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, syakiran li'an'umih. Allah Ta'ala menyebutkan sifat Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim, syakiran. Dia adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi kita, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman maksud kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, ketika Nabi SAW bengkak-bengkak kakinya salat malam tiap hari, tiap malam, kata Aisyah, atasna'u hadza, ya Rasulullah, kau lakukan semua ini.
Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Ta'ala mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi kita yang mulia ya ikhwah? Qala ya Aisyah afala akunu abdan syakura. Tidakkah atau bukankah semestinya saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza Jalla? Karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam banyak ayat perintah untuk bersyukur. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur kepadaku. Nah, oleh karenanya hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, namun kita dapati Allah Tabaraka wa taala menyebutkan dalam ayat, kata Allah Azza Jalla, wa qalilun min ibadiya asyakur. Sungguh sangat sedikit hambaku yang mau bersyukur. Subhanallah. Lihat nih. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ketika mengomentari ayat ini, redaksi, uslub kalimat Allah Azza wa Jalla, wa qalilun min ibadiy asyakur, dan sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Ya. Apa kata beliau? Ikhbarun anil waqi'. Kata beliau, ini adalah pengkabaran sesuai dengan kenyataan. Ya. Kenyataannya kita dapati, kata Allah, sangat sedikit hamba, dan sesuai dengan fakta. Maka Masya Allah ikhwan, Rasulullah SAW memberikan kita sebuah solusi, kiat, sebab yang bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Azza Jalla. Maka juga penjelasan para ulama tafsir seperti Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fa'aktsaruhum, sebagian besar manusia, lam yashkurullaha ta'ala ala ma aulahum min ni'ami, tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat. Sebagian besar. Ya. Wa dafa'anhum minan niqam, dan juga atas nikmat dihilang, wa daf'u ya. Wa daf'anhum minan nikmat, juga nikmat berupa dihilangkannya musibah. Maka ya ikhwah, ada seorang yang pernah berdoa ketika, kalau nggak salah, ketika dia umrah atau punya lagi tawaf. Dan kedengaran doanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia katakan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku yang sedikit. Lalu Umar mengatakan, ma hadzal du'a? Doa apa ini? Lalu laki-laki ini mengatakan, ya Umar, inni sami'tu Allah yaqul, sungguh aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun, sedikit hambaku yang bersyukur. Fa ana ada'ullaha ayyaj'alani min dzalikal qalil, dan aku berdoa kepada Allah agar menjadikan aku dari yang sedikit itu. Maka Umar mengatakan, lihat nih, faqala Umar ya, kata Umar, kullun nasi a'lau min Umar, setiap orang lebih pintar dari Umar. Artinya Umar memuji kecerdasan laki-laki ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini sifat tabiat manusia. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan semua nikmat yang kalian inginkan, yang kalian minta, maaf. Iya. Jika engkau menghitung nikmat Allah, kalian tak sanggup, kata Allah. Dengan nikmat yang banyak itu yang tidak kita sanggup hitung, kata Allah, manusia sebagian besar zalim, ya, dan kafar, banyak mengingkari nikmat itu. Maka hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah ya akhi, inilah manusia sering lupa dengan apa yang Allah Ta'ala yang kita berikan kepada kita. Maka di antara caranya ikhwan adalah dengan mengamalkan kaidah dalam hadis ini. Melihat selalu ke bawah, mata melihat ke bawah yang lebih rendah dari sisi dunia ya. Adapun dari sisi akhirat para ulama melihat ke atas. Ya, jangan dibalik ya. Kalau melihat dunia ke atas, kalau melihat akhirat ke bawah. Ini kebalikannya. Nah,
Oleh karenanya, ya ikhwah, a'azani Allah, dalam perkara ini ya, para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mencoba melakukan pembagian nikmat. Ya. Karena kita sering ya lupa dengan nikmat Allah. Jadi inilah karakter manusia. Allah Ta'ala menetapkan manusia zalumun, zalim. Yakni menggunakan nikmat itu untuk zalim, menzalimi dirinya. Lalu kafar, banyak mengingkari nikmat Allah Azza Jalla. Sebagaimana wanita kan juga banyak. Kenapa masuk neraka? Kata Nabi SAW, takfurnal ashir. Mereka kufur nikmat kepada suaminya. Makanya ada yang yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah. Bukan, kufur kepada pemberian kebaikan suami mereka. Nah itu tabiat manusia Pak. Kita ini suka lupa terhadap nikmat Allah Azza Jalla. Maka ibadah syukur ini ibadah yang sangat agung ya ikhwah. Ibadah yang selalu harus kita, apa makna syukur ya akhi? Kata para ulama, izharu atharu ni'amillah. Menampakkan pengaruh dampak dari nikmat Allah. Pada apa? Pada lisanan, yaitu ala lisanil abdi, yaitu pada lisannya. Berupa apa? Sanaan, ya, berupa pujian, wa'tirafan, dan berupa pengakuan akan nikmat itu. Kemudian ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, persaksian, pengakuan akan nikmat itu dari hati, mengimaninya bahwa ini adalah, kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian, sesungguhnya semuanya dari Allah Azza Jalla. Tapi kita suka lupa ya ikhwah. Kita suka lupa dan lalai dari semua itu. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa nikmat ada 3 macam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid. Yang pertama, nikmat yang nampak di mata hamba. Yang ini nih Pak, kita selalu menganggap nikmat itu harta, uang, apa lagi Pak, rumah, ya yang sifatnya nampak. Ya. HP yang mahal begitu. Ini yang nampak ini. Kemudian yang kedua, nikmat yang diharapkan. Dia belum ada tapi kita selalu berharap punya mobil, berharap punya ini, punya itu. Nah, nikmat yang kita harapkan dia akan datang. Kemudian yang ketiga, nah ini nih Pak. Nah ini nih, nikmat yang tidak kita rasakan bahwa itu adalah sebuah nikmat. Tapi hakikatnya dia adalah nikmat. Nah makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim menceritakan dalam kita ini bahwa dulu ada seorang Arab Badui menemui Amirul Mukminin Ar-Rasyid, ya, Khalifah di zaman Abbasiyah. Coba lihat, dia katakan, ya Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memberimu nikmat dan memberimu taufik untuk mensyukurinya. Ini nikmat yang pertama ya, nikmat yang nampak. Kemudian yang kedua kata beliau, semoga Allah juga memberimu nikmat yang kau harapkan. Dan engkau tetap berprasangka baik kepada Allah dan istiqamah melakukan ketaatan kepadanya. Artinya nikmat yang belum datang yang kita harapkan, kita berharap bisa mendatangkannya dengan berprasangka baik dan istiqamah dan taat kepada Allah Azza Jalla. Nah yang ketiga, semoga Allah Ta'ala menampakkan nikmat yang ada padamu namun engkau tidak rasakan. Maka semoga Allah memberimu rasa syukur. Semoga juga engkau mensyukurinya. Maka Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah, Khalifah dia mengatakan sungguh bagus pembagian nikmat orang ini. Nah kita yang sering kita lupa ikhwah apa ya, nikmat yang tidak nampak. Yang selalu kita identikan nikmat itu rezeki, uang. Ya, kalau bukan uang bukan nikmat. Padahal ya ikhwah, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akhi, Masya Allah, bukankah yang sering banyak dilupakan manusia, nikmat sehat. Allah ini luar biasa. Kita ini sehat nikmat banget Pak. Ya makanya sering-sering ngelihat orang sakit Pak. Makanya ada syariat dalam agama kita mengunjungi, menziarahi orang yang sakit.
ya, mengunjungi orang yang meninggal atau orang apa namanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Tuh. Nabi SAW berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan kecintaan kepada orang miskin. Subhanallah. Juga Nabi SAW mengatakan, ya, ada seorang anna rajulan syaka ila Rasulullah SAW kaswata qalbi. Dia mengeluhkan kekerasan hatinya. Hatinya keras. Lalu Nabi SAW mengatakan, in aradta an talina qalbika fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika kau ingin lembut hatimu, kata Nabi SAW, maka ya, berilah makan orang miskin dan sentuhlah atau usaplah ya kepala anak yatim. Subhanallah. Nah ini ikhwan azanillah. Jadi Nabi SAW juga ada, kalau saya tidak salah, sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW, wahsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkanlah aku pada kelompok orang-orang miskin. Juga ada tawaffani miskin, wafatkan aku dalam miskin, dan hidupkan aku sebagai miskin. Nah, kenapa ikhwan azanillahu wa iyyakum? Nah ini nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat itu. Nikmat sehat. Ya, jadi kemudian nikmat pendengaran, kita bisa mendengar ya ikhwah. Kalau kita lihat banyak orang beli supaya bisa mendengar, masya Allah, ini nikmat. Tapi kita nggak syukuri itu, bisa melihat, waduh Pak, masya Allah. Ya, saya pernah lasik, mata saya dilasik Pak. Saya dulu minus 6 mata saya, 6,5. Nah itu kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ngelihat. Nah ketika dilasik saya 3 hari 3 malam itu di plester matanya. Subhanallah, kayaknya dunia itu gelap banget ikhwah. Kayaknya nikmat mata itu nikmat yang paling sering kita nggak syukuri. Bisa melihat itu nikmat banget ya akhi. Ribuan orang sana pengen melihat seperti antum, kita semua ini. Ya, makanya Nabi SAW menyebut mata ini dengan habibatani, 2 kekasih. Siapa yang kehilangan 2 kekasihnya? Maksudnya mata ini. Ya, dan banyak nikmat yang lain. Nikmat akal sehat ya akhwah. Kalau kita lihat banyak orang, aduh, kehilangan akalnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, jadi rezeki tidak hanya identik dengan uang. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyebut surga itu dengan kalimat rezeki. Inilah nikmat terbesar. Masuk surga Allah azza wajalla. Allah ta'ala menyebut itu rezeki. Dan bagaimana cara bisa masuk surga? Agama yang menuntunnya. Tapi kita anggap bukan nikmat itu ya ikhwan. Kalau antum bisa mengaji kayak gini, ikut kajian, diberi Allah taufik untuk duduk di majelis ilmu, yang dengannya antum bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Yang dengannya antum dituntut untuk menempuh jalan menuju surga Allah azza wajalla. Yang surga itu yang Allah sifati dengan apa? Rizki. Kata Allah azza wajalla, ya, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratan wa rizqun karim. Itulah orang yang mendapatkan ampunan dan itulah rezeki yang mulia, kata Allah azza wajalla. Nah juga ya Allah Ta'ala katakan, wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Kata Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya rezeki kepadanya. Ketika Allah mengatakan Allah memasukkannya ke dalam surga, itu rezeki. Maka ya ikhwah azani Allahu wa yakum, ya ini pengantar ya ikhwah betapa. Maka ya akhi, kata beliau, ya laha min wasiyatin nafi'. Ini adalah sungguh wasiat yang sungguh sangat bermanfaat. Ya. Wa kalimatin syafiyah wafiyah, dan ini adalah wasiat yang menenteramkan dan menenangkan hati. Tada'u ila syukril mun'im mutafaddal. Sungguh ini mengajak kita untuk mensyukuri kepada sang pemberi nikmat. Wa tad'u ila al-i'tirafi bi ni'amihi, dan mengajak kita untuk mengakui nikmat-nikmatnya. Wattahaddusu biha, dan kita
diajak untuk membicarakan nikmat itu, mengakui dan membicarakan nikmat itu. Wal isti'anatu biha ala ta'ati, dan menjadikan nikmat itu sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi'lu jami'al asbabi al-mu'inati ala syukr, dan di antara nikmat Allah ini adalah wasiat untuk agar kita melakukan semua sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya ya ikhwah adalah melihat yang lebih rendah dari kita. Wa qad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadha ad-dawa'il ajib. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita berupa menghilangkan dengan obat yang sangat menakjubkan, itu melihat ke bawah. Wasababul qawiyyu li syukri ni'amillah, dan inilah sebab yang paling kuat agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah azza jalla. Wa huwa, apa itu? Ayyal hadal abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu bil aqli wan nasabi wal mali, yaitu apa? Senantiasa kita memperhatikan dalam setiap saat kepada orang yang lebih rendah dari kita dari sisi akalnya, nasabnya dan hartanya, ya. Wa asnafin ni'am, dan jenis-jenis nikmat yang lainnya. Pamata istadama hadzal nadharu ittarrahu ila kathrati syukri rabbih wa tsana'i alaih. Maka barang siapa yang terus-menerus melanggengkan, ya, melihat ke bawah terus-menerus, maka ini akan mendorong dia untuk banyak bersyukur kepada Allah azza jalla dan memujinya. Tadi saya sebutkan ya, rukun bersyukur apa tadi Pak? Pertama adalah pada lisan memujinya, ya, mengakui nikmat. Kemudian pada hati mencintai, menampakkan kecintaan kepada yang memberi nikmat. Ya, kemudian pada wa'ala jawarihi, dan pada anggota badannya apa? Inqiyadan wa ta'atan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bidarajati bihadil awsab. Sesungguhnya dia akan senantiasa melihat bahwa banyak makhluk yang berada di bawah. Tidaklah kita melihat ya ikhwan, tidaklah ada, makanya para salaf mengatakan tidaklah ada seseorang mendapatkan musibah kecuali pasti ada orang yang lebih berat daripada musibah itu. Wa yatamanna katsirun minhum ay yasila ila qaribin mimma utihi min afiyatin wa malin wa rizkin. Dan orang-orang yang di bawah kita itu banyak yang menginginkan seperti kita, pengen punya nikmat yang sehat, harta, kemudian rezeki. Banyak orang yang berangan-angan ingin seperti kita, tapi justru kita ternyata luput dari mensyukuri nikmat itu. Ya. Fayahmadullaha ala dzalika hamdan katsiran. Dengan selalu melihat ke bawah, kata beliau, maka dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya apabila ada doa yang diajarkan Nabi SAW, ikhwah, kalau kita melihat orang yang terkena musibah, ada yang tahu doanya ikhwah? Fadhali akhi. Mimman khalaqah tafdila. Ahsant, Masya Allah, barakallahu fiik. Hadiahnya jazakallahu khairan. Masya Allah. Ya, apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Mimmabtalaka bihi. Dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Wa faddalani. Dan Allah Ta'ala telah memberi aku nikmat, keutamaan. Ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kepada aku dari banyak makhluk, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita memuji Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, ya, maka Nabi SAW mengatakan upiya min dzalikal bala kainan makan. Maka Nabi mengatakan Allah Ta'ala akan benar-benar menghindarkan dia dari cobaan yang ia lihat, ya, dalam keadaan apapun, ya, kainan makana. Jadi kalau kita melihat ada orang terkena musibah, lalu kita berdoa dengan doa ini, meyakininya, memuji Allah Azza Jalla, mensyukuri nikmat Allah atas nikmat ini, maka Nabi mengatakan ufiyah, Allah Ta'ala akan hindarkan dia
dari musibah yang dia lihat. Ya, makanya dihafal ikhwah ya. Yang sering melihat kena musibah apa itu. Tapi kalau di Indonesia musibah ini tontonan. Ya, kemarin ada gunung meletus, malah banyak turis ya. Bukannya nolongin ya, malah turis. Jadi selfie di tempat musibah. Ya, harusnya berdoa. Ya. Ya kawan, yuk kita sama-sama ucapkan doa ini agar hafal ya. Ya, sekarang kita banyak musibah, kebanjir, ada orang kecelakaan di jalan. Macam-macam musibah yang kita lihat ya ikhwah. Ya, apa doanya? Mari kita alhamdulillahilladzi afani semuanya. Mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Iya, dihafal Pak ya. Jadi tapi bukan berarti wah habis ini keluar Ustaz, mudah-mudahan saya ngeliat orang kena musibah. Ya jangan. Tapi kalau qadarullah kita melihat berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, saya ulang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan aku dari musibah yang menimpa dia. Ya, dan melebihkan aku atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Nih, Nabi SAW dalam doa ini mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat. Ya, ternyata masih ada kelebihanku. Aku masih lebih baik, ada kelebihannya. Sehingga orang sering luput dari ini, nikmat ini. Ya. Maka bahkan Nabi SAW kalau dia mengucapkan itu, Allah Ta'ala akan menghindarkan dari musibah yang dia lihat, yang sama yang dia menimpa saudaranya dia. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT. Nah, saya lanjutkan perkataan beliau. Yanzuru ila khalqin katsirin mimma sulibu uqulahum. Kalau dia melihat ada orang yang mohon maaf ya, akalnya kurang. Ya apa sih namanya itu ya? Ada orang mohon maaf ya, mungkin tidak normal cara berpikirnya begitu. Ya. Fayahmadu rabbahu ala kamalil aql. Maka dia pun memuji Allah atas kesempurnaan akalnya. Pak, betapa banyak orang Masya Allah Pak ya, kita lihat kalau kita ke rumah sakit, mohon maaf ke rumah sakit jiwa, subhanallah banyak orang ya kehilangan akal, ketawa sendiri, stres. Lah kita sekarang Masya Allah Pak bisa berpikir waras Pak. Ya. Iya. Wa yushahidu aliman katsiran laisa lahum qutu muddakhir, dan dia melihat banyak orang yang tidak punya makanan yang bisa dia simpan gitu Pak. Artinya dia tidak memiliki persediaan makanan. Wala masakina ya'wuna ilaiha, dan tidak punya tempat tinggal yang bisa berteduh. Wa huwa mutmainnun fi maskanihi muwassa'un alaihi rizqa, padahal sementara dia dalam keadaan tenang Pak, kita bisa tidur nyenyak di rumah pakai AC. Maka di antara doa sebelum tidur apa Pak? Alhamdulillahilladzi at'amani. Alhamdulillah, bukan doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa kafani wa awani. Ya. Apa lagi? Alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagi Allah, ini doa sebelum tidur, bukan hanya bismikallahumma amutu wa ahya yang kita hafal ya. Banyak doa-doa yang diantaranya alhamdulillahilladzi, apa doanya? Siapa yang hafal? Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan. Kita memuji Allah sebelum tidur, makanan hari ini kita dimakan. Kemudian at'amani wa kafani, memberi kecukupan. Wa awani, dan memberi tempat naun. Pakam mimman la kafiyalahu wala mu'wiyalah. Betapa banyak orang yang tidak cukup dan tidak ada tempat berteduh. Coba lihat. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa untuk melihat orang yang di bawah. Jangan melihat yang sekarang terjadi ikhwah. Kebalikannya Pak. Coba nih YouTuber ini. Mudah-mudahan dengar nih Pak, YouTuber kita ini. Isinya mempertontonkan kemewahan. Anak-anak, pemuda-pemuda ngelihat kemewahan. Coba apa yang menjadi supaya mereka ditonton, disubscribe orang, orang ini kontennya Pak, kemewahan. Beli mobil mewah, terbang pakai mobil jet, pakai pesawat jet pribadi, makanan yang mahal, uang kayaknya dibuang-buang gitu. Nah ini kan menyelisihi perintah Nabi. Kita harus melihat ke bawah. Tapi apa yang kita tonton Pak?
kemewahan Pak, hingga hidup kita nggak tenang. Makanya Masya Allah ya ikhwah, a'azani Allah wa yakum, qala Aun ibnu Abdillah, ada seorang salaf mengatakan, Aun bin Abdillah, kuntu ujalisal aghnia, aku pernah duduk bersama orang-orang kaya. Falam azal maghmuman, aku senantiasa sedih, gundah. Ngelihat mereka jamnya ratusan juta, handphonenya mutaakhir. Apa enggak kita, waduh. Yang itu yang terjadi sekarang ya ikhwah. Kaya dipertontonkan. Padahal ternyata katanya wallahu ta'ala alam, sebetulnya kaya itu kalau masih berisik, ya itu bukan orang kaya. Jangan-jangan kaya karena ngutang gitu ya. Orang yang menampakkan diri bahwa dia kaya, ingin seolah-olah dianggap kaya, justru bukan kaya katanya. Orang kaya itu yang justru yang sederhana, tidak ingin disebut orang kaya. Ya kalau orang kaya yang tidak kaya tapi menunjukkan kaya itu berisik. Tapi kalau orang kaya benar katanya berbisik. Tapi lihat ini sekarang fenomena konten-konten yang ada Pak, lihat nih anak. Yang banyak di subscribe orang anak-anak katanya kemewahan gitu loh. Sehingga bagaimana kita nggak sedih. Hati kita gundah melihat kemewahan mereka. Melihat bagaimana HP-nya, bagaimana mobilnya, gonta-ganti rumahnya. Ya, rumahnya apa istilah sekarang itu crazy apa? Ya, terus ada kata-kata sultan ya. Sultan Kalibata ini, sultan yang kayak gitu-gitu dipertontonkan. Kan sama sekali nggak mendidik. Konten yang memberi apa, memberi makan juga apa, memberi sosial jadi dipertontonkan. Ya, riya begitu. Maka akhi ya ini makanya jadi selalu melihat ke atas itu membuat hati sedih dan galau kita ini. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, maka kita sedih melihat ya yang viral-viral ini sekarang. Ya, bagaimana misalnya mereka bikin acara yang mewah sekali gitu. Yang kita bagi sebagian orang nggak mungkin, bermimpi pun nggak bisa gitu melihat kayak gitu. Kemewahannya semakin mewah semakin kayaknya, dan banyak orang nonton gitu. Lah ini kan bertentangan dengan Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang lebih di bawah, jangan lihat ke atas. Tapi sekarang selalu melihat ke atas Pak. Sehingga apa Pak? Kita itu enggak bersyukur kepada Allah SWT. Banyak nikmat yang kita tiru sih karena nikmat yang selalu pada orang. Ada orang nikmat itu. Sehingga kita tidak akan pernah merasa bahagia sampai kita punya seperti dia. Padahal di dalam diri kita banyak nikmat Pak. Makanya caranya bagaimana untuk mensyukuri nikmat Allah? Lihat ke bawah. Dan pasti separah-parahnya musibah kita, ada yang lebih parah dari kita Pak. Pasti. Iya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanallah. Ya ini. Apa kata beliau ya? Kuntu ara sauban ahsanu min saubi. Aku melihat pakaian yang lebih baik dari pakaianku. Tuh sedih lagi kita. Gonta-ganti pakaian. Ya ada. Apa kan ada orang yang ya itu ada yang lagi tren outfitmu berapa harganya tuh, ini 40 juta ini kayaknya bangga dan dipertontonkan gitu. Sementara banyak di negeri kita masih banyak orang makan pun susah, arloji miliaran, jadi berapa total ini 4 miliar katanya, Allahul musta'an. Dan ini kita tonton sekarang yang di youtuber adik-adik kita yang muda-muda ini kok yang ini dipertontonkan. Bukan yang edukatif gitu loh. Yang mendidik generasi muda agar berpikir kreatif, inovatif, bisa berbisnis dengan baik. Yang ini kayak gini-gini. Kemewahan. Yang kalau bisa hanya dimimpikan orang-orang. Subhanallah Pak. Nah ini. Kita sedih melihat nih. Wadabatun afrahu min dabati, dan aku melihat mereka menggunakan kendaraan yang lebih baik dari kendaraanku. Kita karena cuma pakai motor butut, ngelihat Masya Allah motornya ada 9. Keluaran terbaru. Canggih banget. Tuh, kapan kita bersyukurnya kalau ngelihat ke atas terus Pak. Maka ya kawan, berhenti melihat ya konten-konten yang seperti yang akan membuat gundah hati kita. Ya, dan ini dia kata Nabi SAW, Anda akan merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita gak bisa melihat nikmat itu datang kepada kita. Sehingga jadilah kita kufur kepada Allah Azza Jalla. Itu kufur nikmat kepada Allah Azza Jalla. Ya makanya kita berharap nih ya, didengar ini para YouTuber. Dan saya kira banyak diantara mereka yang muslim. Ada yang pakai jilbab ya. Berikanlah pencerahan kepada, ya ingat ya, ini bisa menjadi
amal jariah, bisa sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah. Iya. Nabi SAW menyuruh kita melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Jadi kalau ada konten-konten itu skip, jangan lihat. Lihat ke bawah, Pak. Masih banyak di sekeliling kita yang makan saja nggak bisa. Ya, masih banyak di antara kita yang Masya Allah bergulat dengan penderitaan yang mungkin lebih dari kita. Maka pada saat itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ikhwan, azanillahu wa yakum. Kemudian juga wa yara khalqan katsiran qad uftulu bi anwa'il amrad. Dia juga memperhatikan banyak manusia diliputi oleh penyakit, Pak. Ya. Wa asnab al-asqam, dan jenis-jenis penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita lihat Pak, penyakit luar biasa. Kalau kita ke rumah sakit Pak, antri Pak, Bapak penyakit apa? Oh, macam-macam Pak. Bukankah sekarang ini kita bisa makan, kita bisa minum? Makanya Nabi SAW mengatakan, Man asbaha minkum, siapa di antara kalian berada di pagi hari, ya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, ya, aminan fi sirbi, aman di rumahnya, Pak. Betapa banyak orang nggak bisa tidur di rumahnya, Pak. Gelisah di rumahnya. Bahkan para ulama mengatakan begini, ikhwah. Oh, saya lanjutkan dulu hadisnya, ya. Saya lanjutkan dulu hadisnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan hari itu, hari itu. Kata Nabi SAW, faqad hizat lahu dunya wa haza firya. Sungguh dunia telah di tangannya, sungguh dunia telah diletakkan, diserahkan kepadanya. Cukup 3 ya Pak ya, sehat badan kita. Kemudian apalagi tadi? Aman, kita merasa tenang di rumah. Tidak ada orang yang, nggak ada debt collector yang nekan-nekan kita. Kita merasa tenang, nyaman di rumah Pak. Kemudian punya makanan, hari itu kita bisa makan. Ya akhi, ya, Anda adalah seorang raja. Ya. Cuman ini kita sadari Pak. Makanya lihat ke bawah Pak. Penyakitnya orang Masya Allah macam-macam. Ada yang nggak bisa jalan. Ada yang nggak bisa makan daging. Masya Allah. Ada yang nggak bisa minum air gula. Macam-macam. Dan kita alhamdulillah semuanya bisa. Bukankah ini nikmat ya akhwan? Maka Nabi SAW mengatakan ni'matani maghbunun kathiru minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia. Di antaranya nikmat sehat. Ya. Ya. Ya, wa yushahidu khalqan katsiran qad ibtulu bi bala'in afza'u min dzalika. Dan dia melihat bagaimana ada orang yang diberi ujian yang lebih besar dari ujian yang menimpa dia. Ya. Bi inhirafid din. Apa itu? Menyeleweng dalam agama, menyimpang dalam agama. Masih banyak Pak kita dapati Pak, ada orang menyembah ini, menyembah itu Pak, subhanallah. Bukankah ini nikmat Pak, ketika kita melihat Masya Allah ada orang menyembah jin, ya, apalagi ngasih sesajen, ya, ini nikmat kita Pak, Masya Allah kita bisa nikmat bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah macam-macam dia semua Pak, bahkan ada yang menyembah binatang, ya, dari mulai makhluk hidup kan bertingkat-tingkat Pak. Ada yang menyembah malaikat, mereka mengatakan malaikat adalah anak Tuhan, ya, banatullah. Ya, ada yang menyembah orang-orang saleh, para nabi, ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah orang-orang saleh, ada. Tapi ada lagi di bawahnya menyembah hewan, Pak, tuh. Ada lagi yang menyembah pohon, ngasih apa ke pohon tuh. Ada lagi menyembah batu yang lebih rendah dari itu, batu lagi. Jadi semua tingkatan di semua. Subhanallah. Nah kalau kita lihat semua ini bukankah ini nikmat ya ikhwah, kita diberi Allah taufik untuk sujud ruku hanya kepada Allah Jalla Jalalu. Nikmat Masya Allah, nikmat Islam ini nikmat yang mahal ikhwah. Muslim di dunia ini hanya berapa miliar sih, berapa persen dari seluruh total penduduk dunia. Dan ada di situ, kita ada di situ. Bukankah ini nikmat ya ikhwah. Belum lagi nikmat Islam di mana kita bisa mengenali kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kita bisa diberi taufik untuk bisa belajar, menuntut ilmu sehingga kita bisa mengenali detail rincian-rincian petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga dengannya kita bisa menyempurnakan kebaikan dalam agama kita. Beribadah sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Dan ini nikmat hidayah ya ikhwah. Ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah. Mau duduk dengerin pengajian seperti ini Pak. Wow Pak, nikmat banget Pak. Banyak orang Pak dipalingkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, nggak mau pengajian. Tapi Bapak mau duduk hatinya lapang, mau dengerin
Masya Allah Pak, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa namanya ya? Kalau kita itu bisa bersyukur, ya, kata para ulama, itu adalah nikmat yang harus disyukuri lagi. Saya lupa di mana penjelasan para ulama tentang ini. Oh ya ini nih, ya, ini. Oh. Maksudnya begini, ikhwan, tidaklah ada orang yang bisa. Oh ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau nggak salah disebutkan ada riwayat bahwasanya dulu Nabi Daud berkata, ya Allah, bagaimana aku bisa mensyukuri nikmat-Mu? Sementara untuk mensyukuri nikmat-Mu, saya butuh nikmat yang lain untuk mensyukurinya. Ya, maka kata Allah, engkau telah merasakan syukur yang sejati. Itulah syukur yang benar. Ya kawan, jadi setiap kita mengatakan ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu atas nikmat ini. Memuji itu adalah nikmat yang membutuhkan pujian lagi. Paham maksudnya Pak? Jadi kalau kita semua ketika minum ini lalu kita bersyukur, alhamdulillahilladzi at'amani hada, maka nikmat bisa memuji Allah atas ini adalah perlu syukur lagi. Sehingga apa? Enggak pernah habis tuh bersyukur Pak. Tidaklah kita mensyukuri satu nikmat kecuali kita membutuhkan nikmat lain untuk mensyukuri ini. Nikmat ini terus ada lagi. Jadi tidak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Itu maksudnya ya ikhwan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya nikmat bersyukur ini ada nikmat yang sangat agung. Maka di antara caranya ikhwah adalah dengan cara kita ya melihat kepada orang yang lebih di antaranya juga Pak bersyukur dengan yang sedikit Pak. Ya, kata Nabi SAW, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadisnya Hasan. Ya. Ya. Bagaimana kita mau mensyukuri yang banyak kalau nikmat yang ada saja, yang kecil kita tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oh ya ini tadi saya sebutkan riwayatnya ya. Ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini Fudail bin Iyad, seorang salaf, seorang tabi'in, mengisahkan bahwa suatu hari Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri nikmat-Mu bila ternyata sikap syukur itu juga merupakan nikmat dari-Mu. Nah, itu dia. Maka Allah menjawab doa Nabi Daud alaihissalam, sekarang engkau benar-benar telah mensyukuri nikmat, yaitu ketika engkau menyadari bahwasanya segala nikmat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang satu saja dari nikmatnya tidak dapat disyukuri kecuali dengan menggunakan nikmat yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian nikmat baru harus disyukuri kembali, demikian terus menerus. Ya. Maka ya ikhwan a'azzani Allah wa yakum, ini ya penjelasan dari salaf tentang ini. Kemudian maka kata beliau, paman wuffiqah lil ihtida'i bihadzal hadyi alladhi arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal syukruhu fi quwwatin wa namu. Kata beliau, tidaklah seseorang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk ya dari Nabi SAW, yaitu selalu melihat ke bawah ya ikhwah, maka ia akan senantiasa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan syukurnya semakin kuat terus menerus dan semakin tumbuh, wanamu walam tazal ni'amullahi alaihi tatawala, dan senantiasa nikmat ini akan terus langgang dan berkelanjutan.
Kata Allah Azza Jalla, "Wala in syakartum la azidannakum." Maka para ulama mengatakan nikmat syukur itu adalah nikmat yang bisa menahan atau menjaga. Nikmat adalah dengan bersyukur. Jagalah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min aksil qadiyah. Ini dia. Adapun yang berlawanan dengan ini ya ikhwah, yaitu fartafa'a nadhruhu, yakni pandangannya ke atas. Wa shara yanzuru ila man huwa fawqahu fil afiyah wal mali war rizqi wa tawaba'a dzalika. Maka dia selalu melihat ke atas baik dalam hal kesehatan, harta, rezeki atau segala yang berkaitan dengannya. Maka fa innahu la budda ay yazdari ni'mat Allah. Maka pasti dia akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa yafqadu syukrahu, dan hilanglah syukurnya. Ya. Wa mata faqada syukr tarahhalat anhu ni'am. Maka kapan syukur itu hilang, maka nikmat itu akan hilang sedikit demi sedikit. Wa tasabaqat ilaihin niqam, maka bencana silih berganti akan datang kepadanya. Wamtuhina bil ghammi wal almulasib, maka dia akan diuji dengan apa? Rasa sedih gunda gulana, wal huzn, sedih ad-daim yang senantiasa langgeng, dan juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwana azani Allah wa yakum, kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Ada beberapa sedikit lagi kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Taib ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sebaliknya ya. Sebaliknya adalah di antara bentuk pengajaran dari Nabi SAW dengan mensyukuri nikmat yang banyak ini ikhwah adalah Nabi SAW dalam doa, di antara doa dalam sujudnya ya, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik, ya Allah aku tidak mampu mengumpulkan puji-pujian untukmu. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah begitu banyak ikhwah. Ya, maka hendaknya kita semua ya, di sini saya bacakan ya banyak kalimat-kalimat yang kata beliau di sini. Wa'lam anna man tafakkara fi kasrati ni'mallah, barang siapa yang banyak memikirkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, az-zahira wal batina, yang nampak maupun yang batin ya, wa annahu la wasilata ilaiha illa mahad fadlullahi wa ihsanin, dan tidaklah semua nikmat itu datang kecuali betul-betul semata-mata karena karunia dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Wa anna jinsan min ni'amillahi la yuqdarul abdu ala ihsa'ihi, dan setiap satu jenis nikmat Allah saja itu tidak mampu dihitung oleh manusia. Fadlan an jami'il ajnas, lalu bagaimana dengan beragam jenis nikmat? Baru satu jenis nikmat aja itu tidak mungkin kita bisa, bagaimana dengan beberapa jenis nikmat? Ya, fa innahu yattaru ila al-i'tirafi tam bin ni'am, itu semua ya akan mendorongnya untuk mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratus sana'i 'ala Allah, karena dan akan mendorongnya untuk banyak-banyak memuji Allah Azza Jalla. Karena itu kita dapati ikhwah banyak doa-doa yang isinya adalah pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa yastahyi min rabbi ay yasta'ina bi syai'in min ni'ami ala ma la yuhibbu wa yarda. Nah ini penting. Kata dan dia muncul rasa malu. Ya. Munculnya rasa malu untuk menggunakan nikmat Allah itu untuk sesuatu yang Allah tidak ridhai dan Allah tidak cintai. Kita harusnya malu ikhwan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa aujaba lahul haya min rabbih alladhi huwa min afdali syu'abil iman.
lalu itu akan menjadikan munculnya rasa malu kepada Allah, dan itu adalah merupakan salah satu cabang keiman. Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Fastahi min rabbih ay yarahu haitsuna, maka dia malu kepada Rabbnya, dia Allah melihatnya ketika dalam perkara-perkara yang dilarangnya. Jadi kita malu kepada Allah jika Allah Ta'ala mendapati kita melakukan larangan Allah Azza Jalla. Aw yafqadahu haitsu amara, atau Allah Ta'ala tidak mendapatinya dalam perintah-perintahnya. Walaqad i'tarafa a'dhamu syakirin, sungguh sebaik-baik orang yang bersyukur yaitu Nabi SAW mengakui bil ajiz, kelemahannya untuk mensyukuri semua nikmat Allah Azza Jalla. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling mengenal Allah Azza Jalla. Namun beliau mengakui kelemahannya untuk mengumpulkan puji-pujian kepada Allah Azza Jalla. Beliau mengatakan, anta kama asnaita ala nafsik, maka engkau sebagaimana memuji dirimu sendiri. Nah ini ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun kalau kita selalu melihat ke atas ya ikhwah, ya. La yasal insanu yataraq fi darajatin nadhri uluwa uluwa. Senantiasa orang melihat kalau ke atas itu selalu enggak pernah puas ya ikhwah. Ya, tadinya punya motor, ya, akhirnya punya mobil terus menerus, tidak akan pernah puas. Ya, kullama nala darajatan, ya, sama bihi hirsu ila nadhri ila ma fawqa. Kalau dia sudah sampai derajat yang satu, maka dia lihat lagi derajat yang ke atas. Begitulah manusia ya ikhwah. Fa idza nazara ila man dunahu fi darajatid dini i'tarahu al-ujb fa'aja bi nafsi. Adapun kalau melihat agama, kalau melihat ke bawah bukan melihat ke atas, maka dia memunculkan rasa ujub. Wah, belum ngaji ya. Itu dia merasa ujub dengan dirinya ketika melihat orang. Kalau kebalikannya ya, kalau dalam masalah agama ya jangan melihat ke bawah tapi lihat ke atas. Nah, kalau melihat ke bawah maka akan muncul rasa ujub pada dirinya. Fatala bitilka daraja 'ala al-khalqi wastatal farumiya bihi min dzalikal 'ulu fala yabqa minhu 'adwun illa inkasara. Kata beliau, ya, maka ini akan mendatangkan ya rasa sombong, rasa tinggi hati pada dirinya ketika melihat. Makanya ikhwah, justru kalau dalam agama kita disuruh melihat ke atas. Ya, kata Nabi SAW, kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu an'amta alaihim yang kita minta petunjuk? Beri kami hidayah sebagaimana engkau telah beri hidayah kepada orang-orang yang, siapa mereka ikhwan? An-nabiyyin, para nabi-nabi itu. Itu yang kita lihat. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Was-salihin, orang-orang salih. Was-siddiqin, was-syuhada, para syuhada. Mereka ini yang kita lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan, orang yang diberi harta oleh Allah Azza Jalla, fasallatahu ala halakatihi fil haq, lalu dia menggunakannya untuk kebenaran. Ya, dan yang kedua adalah rajulun atahu Allahu ilman, orang yang diberi ilmu. Lalu dia menggunakan ilmu itu untuk berhak berhukum dan mengamalkannya. Inilah dua orang yang boleh kita jadi melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Nah, maka hadirin yang belakang Allah Azza Jalla, maka sangat tercelah ya ikhwah dalam agama kita. Ya, melihat seseorang dalam masalah dunia memang tidak pernah puas. Dari melihat ke atas terus, sudah punya mobil bernafsu, mobil ini tadinya cuma sepeda, motor, mobil ini tuh terus yang sampai miliaran, tidak akan perbuat. Nah, adapun dalam masalah agama, justru ia melihat ke bawah. Alhamdulillah saya masih sholat. Alhamdulillah masih banyak orang yang tidak sholat, udah mending ini. Ini nggak boleh. Alhamdulillah saya udah ngaji, padahal masih bisa berkembang. Ya, benar memang ya ikhwah, masih banyak orang yang tidak sholat. Kita bersyukur kepada Allah menjadi orang yang bisa sholat berjamaah seperti ini ikhwah. Tetapi lihatlah ke atas, agar kita selalu merasa kekurangan. Karena masih banyak orang-orang yang lebih baik. Ya, orang-orang para salafus saleh lebih baik dari kita. Sehingga kita terpacu untuk mencari yang lebih baik dalam masalah perkara agama. Kata Allah, fastabiqul khairat. Bahkan dalam mencapai kedudukan tinggi dalam masalah agama, kita diminta yang top, yang paling top. Kata Nabi SAW, fa idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah surga, minta yang terbaik, itu surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Karena surga firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Maka hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ya, hadis ini
menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki ya himma aliyah, semangat yang tinggi di dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia kita diminta untuk berqanaah, merasa cukup, merasa redha dengan apa yang Allah tetapkan pada kita, dan oleh karena itu kita diminta untuk selalu melihat ke bawah. Nah, ada juga di sini disebutkan dari Imam Al-Muzani, karena ketika dia keluar melihat ada rombongan konvoi para penguasa pada waktu itu, ya maka dia takjub melihat bagaimana ya, nah melihat orang penguasa ikhwah, ya, ada dayang-dayangnya, ada pengawalnya, ada kudanya yang mewah-mewah semua pada zaman itu ya. Ya, tabarahu ma ra'a min husni halihi wa husni hayati, maka dia melihat bagaimana putra raja ini ya begitu indah, begitu bagus ya. Fatala qauluhu ta'ala, lalu dia membaca ayat, dia mengingatkan diri sini, ada ayat dalam Al-Qur'an, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kami jadikan satu sama lain di antara kalian menjadi fitnah bagi yang lain, masih ujian bagi yang lain. Kita ketika melihat orang Pak, kita ini ujian bagi kita. Melihat orang yang bermaksiat, melihat orang ini semua ujian bagi kita. Maka Allah katakan atasbirun, tidakkah kalian bersabar? Ketika dia baca ayat ini, apa kata beliau? Bala, ya tentu, asbiru wa arda, aku sabar dan aku redha. Ya demikian ya ikhwan, kalau tidak sengaja kita melihat bagaimana, Masya Allah, melihat ke atas ya, yang crazy-crazy ini kita lihat. Kita tanamkan kepada kita, kita bacakan ayat ini, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan satu sama lain ujian bagi yang lain. Ujian bagi kita, maka hendaknya kita bersabar terhadap ujian itu. Ya. Wa kana faqiran mukillan falladhi huwa fi baitihi la yubtala bimithli hadzal fitan. Maka dia adalah seorang fakir ya. Ya, maka saudara-saudaraku, kata beliau, kalau kita sering di rumah tentu lebih sedikit ujiannya apabila kita sering keluar rumah melihat ujian-ujian seperti ini. Ya, tapi sekarang nggak perlu ke rumah, lihat statusnya orang aja Masya Allah ya. Lihat konten-konten orang, lihat itu. Kita teruji dengan itu semua ya ikhwan. Bagaimana orang kaya ganti ini ganti itu dengan mudah ya. Maka ini adalah ujian. Katakan bala asbiru wa arda, aku sabar dan aku reda dengan semua itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian ulama menyebutkan gini, terakhir sebelum kita tutup. Jika seseorang misalnya melihat ke atas, yaitu orang yang lebih tinggi di dalam masalah dunia, dengan pandangan yang jujur ya dan jernih ya, maka kita pasti mendapati bahwasanya ternyata nikmat yang kita miliki tidak kalah besarnya dibandingkan nikmat si kaya tersebut. Di antara apa ya ikhwah? Ya, bisa jadi orang itu memang kekayaannya melimpah, tapi ya akhi, ia tidak merasa bahagia di tengah-tengah rumahnya. Bisa jadi ikhwan. Makanya banyak kita lihat Pak yang tadi crazy ini. Ya, ternyata Pak narkoba, coba lihat. Ketika ditanya kenapa dia nggak bahagia, kita kadang-kadang nggak masuk akal. Kok punya segalanya, kok nggak bahagia gitu? Kok stres? Kok bisa gitu? Ini menurut kita. Maka bisa jadi, akhi, ada yang dia tidak miliki, kita miliki itu sekarang. Nah, tapi kita melihatnya yang sudut yang lain, kekayaannya. Ya banyak orang-orang kaya, coba kita narkoba ya ikhwah. Ya, penyanyi, pelawak yang katanya menghibur orang, ternyata itu semua dusta. Dia menghibur kita, ternyata dia nggak punya, dia sendiri butuh. Dia stres ya ini. Ya terasa cuma kamu pelase semua. Nah ini ikhwan azan, bisa jadi yang sering kita lihat kaya ini sebetulnya ada yang dia sembunyikan. Ya, maka ya ikhwan, kita bisa tidur nyenyak di rumah itu nikmat ya ikhwah. Ya, bisa banyak orang merindukan bisa bersama keluarganya, bisa terus kita ini Masya Allah. Tiap hari kita bertemu istri, tiap hari bisa bertemu. Ada orang yang tidak bisa bertemu dengan anaknya karena begitu sibuknya. Ya, kita bisa makan tanpa ada merasa kita bisa makan di mana saja. Banyak orang kaya mikir-mikir kalau mau makan. Ya, nanti ini. Maka bisa jadi orang yang hartanya melimpah yang kita lihat ya ikhwan tidak tenang. Ya, bisa jadi itu utangnya ikhwan. Ya, kita lihat dulu bagaimana. Ya, ada dulu itu yang umroh itu yang ternyata itu ya, kita lihat kaya banget rumahnya Pak. Ya ternyata itu milik jamaah umrah yang dia ambil. Ya udah ditangkap ya. Ternyata bukan hartanya, coba lihat. Dan dia mikirin, maka Masya Allah Pak,
Ya, kita punya sesuatu nikmat yang ada pada diri kita, hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla ini. Ya, maka kita bisa tidur nyenyak ya ikhwan, kita bisa makan hari ini, kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita punya tetangga yang baik, rukun, berbakti kepada orang tua kita, bisa ngaji, Masya Allah ya jamaah. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik agar bisa senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Baik, ada pertanyaan ya, ikhwah? Silakan. Oh, Masya Allah. Nah, ini ada adab. Barakallahu fiik, bagus sekali pertanyaannya. Hendaknya kita kalau melihat sesuatu yang mengagumkan pada diri orang lain, maka hendak kita mendoakan keberkahan. Ya, yang afdal sebetulnya ya bukan Masya Allah tabaraka. Masya Allah tabaraka itu kata para ulama, itu kalau kita takjub dengan diri kita sendiri. Ya, kita melihat sesuatu Masya Allah, harta kita ini Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau untuk orang lain, kita doakan barakallahu fiik atau barakallahu laka. Ya, itu. Jadi semoga Allah doakan keberkahan. Ya, Masya Allah tabarakallah, wallahu alam, boleh juga, tapi wallahu alam sebagian ulama mengatakan ini perkataan ini untuk diri, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi kan, ya, orang yang melihat kebunnya sendiri, kulta masya Allah. Kenapa waktu engkau masuk kebunmu, laula isdakhalta jannataka, kulta masya Allah. Ketika melihat kebunnya yang indah itu, kenapa enggak bilang masya Allah? Semua ini ke atas kehendak Allah, maha suci Allah, itu kita katakan semua. Adapun kalau melihat orang lain, ya melihat kebaikan yang pada orang lain, sehingga ini untuk menghilangkan penyakit penyakit ain, ya, kita katakan barakallahu fiik atau barakallahu lak. Ya, jadi doakan tabarruk, ya, mendoakan keberkahan. Ya, barakallahu fiik. Melihat orang punya kebaikan, punya apa saja, mungkin punya istri baru, ya, istri kedua, istri ketiga, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu. Dia sehat atau apa saja yang bisa membuat kita takjub kagum dengannya, barakallahu fiik. Ya, tadi antum bertanya dengan baik, saya katakan barakallahu fiik. Itu. Adapun Masya Allah tabarakallah boleh saja. Namun sebagian ulama mengatakan ini untuk ke diri sendiri. Ya, kita masuk rumah, kok bersih banget. Waduh, ada sesuatu yang menakjubkan kita, anak kita, Masya Allah tabarakallah, itu untuk kita. Tapi untuk orang lain, ya sama dengan mendoakan anak kita bersin, apa? Barakallahu fiik atau burika fiik. Semoga Allah memberkahimu. Karena anak bersin itu berarti sehat, ya. Dia ada, kita katakan barakallahu fiik atau burika fiik. Nah, hadza wallahu alam. Nah, pada lagi pertanyaan. Silakan, Pak. Ya. Barakallahu fiik. Iya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tadi ada 3 nikmat, di antaranya nikmat yang sudah ada, nampak. Ini biasanya ada yang disyukuri, ada yang tidak disyukuri. Nah, ada nikmat yang diharapkan, yang kita angan-angankan ya ikhwah. Belum ada, tapi kita berharap nikmat itu datang. Belum ada, tapi diharapkan. Nikmat pengen menikah, nikmat pengen ini, nikmat yang kita harapkan. Maka ini juga salah satu nikmat. Jadi ada suatu mungkin kita punya bisnis, terus kemudian kita berharap dia bisa ya menguntungkan. Nah itu kan kita harapkan. Nikmat yang kita harapkan kedatangannya. Bisa pergi umrah. Nah ini semua nikmat yang kita harapkan. Bisa datang kepada kita. Ini pembagian nikmat ini. Maka kata tadi orang Arab Badui, semoga engkau tetap berprasangka baik kepadanya. Ya, dan engkau tetap taat istiqomah agar nikmat itu datang. Ya, itu ya. Ada hal-hal yang mungkin kita harapkan ya ikhwah. Ya. Saya kira itu.
Taib, barakallahu fiik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.